Halo, jumpa lagi di Epiono Oki Channel. Nah, di konten kali ini saya akan membahas masalah losis panen. Seperti apa terjadinya losis panen sehingga kita tidak bisa mencapai target produksi ataupun budget produksi, baik itu budget produksi harian, bulanan, bahkan budget produksi tahunan. Langsung saja kita simak videonya. Nah, teman-teman, saya sekarang sudah ada di areal ataupun tempat peta ataupun blok yang sudah dipanen. Sasaran utama saya yaitu areal rawa ataupun dataran rendah, karena biasanya tempat seperti itulah yang sulit sehingga menyusahkan pemanen untuk melakukan kegiatan panennya. Yang pertama, tidak tuntas panen. Nah, sekarang saya mengambil sampel. Ada salah satu pokok yang tertinggal, tidak terpanen. Itu saya zoom, nampak jelas, biar sama-sama kita tahu bahwa memang betul-betul buah ini sudah matang. Nah, seharusnya buah ini sudah diturunkan. Mungkin ini karena disengaja oleh pemanen karena tempatnya susah, seperti yang saya bilang tadi. Akan saya lanjut, saya akan menyeberangi rawa. Saya akan membuktikan kalau buah yang saya temukan di atas tanaman pokok kelapa sawit tadi memang betul-betul buah yang sudah matang, buah yang seharusnya sudah terpanen, tapi karena tertinggal sehingga buah tersebut tidak terpanen. Nah, ini teman-teman buktinya kalau buah tadi memang betul-betul sudah matang. Itu sudah nampak ada berondolan yang jatuh dari atas buah tadi. Nah, itu saya zoom biar kita sama-sama bisa melihatnya. Nah, berondolan ini kurang lebih 15 butir yang jatuh dari tanaman kelapa sawit yang sudah matang saya bilang tadi. Akan saya naikkan ke atas kameranya biar sama-sama kita bisa tahu. Nah, itu teman-teman buah yang saya temukan tadi. Nah, yang kedua, terjadinya losis panen, berondolan tidak terkutip. Coba kita perhatikan, nampak kalau buahnya sudah diangkut, berondolannya masih ditinggal di piringan. Bekas pelepah dipanen masih nampak basah, daunnya masih hijau. Karena berondolan ini, teman-teman, juga merupakan salah satu bagian dari tandan kelapa sawit, juga merupakan tonase yang seharusnya kita kutip dan kita keluarkan serta kita angkut, kita gabungkan dengan TBS ataupun tanda buah segar yang kita panen agar bisa kita kirim ke tempat pengelolaan kelapa sawit yaitu PKS. Ini juga penyebab terjadinya losis panen. Yang ketiga, rotasi panen tinggi sehingga buah busuk banyak di pokok.
Nah, ini penyebab terjadinya buah busuk ini mungkin karena memang betul-betul buahnya banyak sehingga tertinggal, ataupun seperti yang saya bilang tadi, karena di dataran rawa ataupun di dataran yang rendahan tempat panennya sulit, sehingga disengaja oleh pemanen tidak diturunkan ataupun tidak dipanen. Di buah busuk inilah kita banyak kerugian, teman-teman. Perlu sama-sama kita ketahui, untuk diangkut ke PKS itu tidak bisa lagi karena di buah busuk ini zat asamnya tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk kita gabungkan dengan TBS ataupun tandan buah segar. Ini contoh pokok yang ada buah busuk dan buah yang matang tapi terlewat dipanen ataupun tidak terpanen ataupun tertinggal sudah oper. Ini hasilnya pun begitu kita panen itu tidak bagus lagi. Selain dari budget produksi ataupun tonase tidak kita dapat, kerugiannya sangat besar, teman-teman. Ini contoh pokok tanaman kelapa sawit. Lihat piringannya sudah bersih, tapi kedepannya akan bertumbuh seperti ini, tukulan. Nah, lihatlah, jadi kos perawatan kita untuk kedepannya akan bertambah.